Yo guys, balik lagi sama gue di channel Valentina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi mengenai Bitcoin gitu ya, dan analisanya bagaimana. Oke, jadi sorry juga untuk hari ini saya uploadnya ini udah jam hampir jam 7 malam ya, karena memang hari ini cukup sibuk dari pagi ya. Sekarang baru bener-bener sempet untuk record video. Habis ini juga nanti mau lanjut ada acara lagi malam. Jadi ya ini hari ini pun benar-benar sempetin lah ya untuk update video Bitcoin ya. Jadi mungkin besok bisa lebih awal lah uploadnya ya. Oke, jadi memang kita bisa lihat hari ini Bitcoin mengalami pelemahan lagi ya, atau kalau saya bilang sih endlosor lagi, lebih dalam lagi ya. Jadi diikuti dengan koin-koin yang lain. Jadi ya kurang baik lah ya. Apalagi buat teman-teman sekalian kan, ada yang komen, waduh pusing nih, udah turun banyak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi stay strong teman-teman ya, menghadapi market yang seperti ini. Oke, jadi diawali untuk USDT dominance-nya. Memang terakhir kali sudah, ini time frame 4 jam ya, sudah sempat saya bahas. Ini adanya triangle pattern. Kalau dia breakout, wah berarti pertanda kurang baik untuk Bitcoinnya, malah bisa makin endlosor ya. Kalau memang dia mampu breakout dari si triangle pattern and then dia breakout teman-teman. Ya ini breakoutnya cukup signifikan, makanya untuk si Bitcoinnya itu endlosor lebih dalam lagi. Karena memang kita bisa lihat di sini belum adanya rejection yang lumayan untuk USDT dominance ya. Makanya si Bitcoinnya terus perlahan tertekan makin endlosor teman-teman. Cuman hal yang menarik di sini, dia bahkan mampu juga break di highest pointnya pada 24 Januari 2022 di sini di sekitar 5,27% ini mampu di break ya. And then sekarang ini dia juga sudah mampu juga lewatin di highest poinnya di tanggal 22 Juni 2021 itu di sekitar 5,49%, dia udah mampu melewatinya ya. Tadi ini bahkan nge-spike sampai 5,56% untuk si USDT dominance. Jadi ini benar-benar pertanda yang sangat-sangat tidak baik untuk si Bitcoinnya lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan dari area sini dia nggak mampu nih mempertahankan, kemudian dia let's say lah dia koreksi terlebih dahulu ya, retest, kemudian dia koreksi terlebih dahulu di area resisten sebelumnya ya, mungkin jangka pendeknya kita akan melihat untuk si Bitcoin setidaknya dikasih napas atau rebound sedikit ya, before mungkin untuk si USDT dominance ini masih bisa melanjutkan penguatannya kembali ya. Jadi hal seperti ini yang perlu kita waspadai untuk si Bitcoinnya ya. Jadi kalau misalkan memang USDT dominance ini malah makin menguat, wah si Bitcoinnya makin glosor, kita siap-siap aja gitu teman-teman ya. Cuman memang untuk jangka pendeknya, kalau misalkan dia tidak benar-benar mampu ya untuk close di atas 5,49% ini time frame 4 jamnya ya, ada kemungkinan untuk dia istilahnya koreksi untuk jangka pendek dulu lah. Berarti untuk si Bitcoinnya bisa dikasih napas ya. Jadi ini sekilas untuk si USDT dominance nya. Next ini untuk Bitcoin dominance time frame 4 jam. Kita udah kemarin saya bahas juga ya, kita bermain di range area ini untuk sideway-nya itu di sekitaran 41,64% sampai kisaran 41,92%. Ya, dia memang sudah breakdown dari si trendline supportnya ini. Ya, cuman ini kita bisa lihat ya, setelah dia 1 2 3 bearish candle langsung rebound cukup signifikan. Berarti seperti fake out aja gitu ya. Seperti fake out, dia seolah-olah mau drop ke strong supportnya, malah rebound signifikan di sini, malah mampu break juga EMA 34 dan 55 time frame 4 jam untuk si Bitcoin dominance. Jadi memang untuk altcoinnya makin endlosor lagi gitu ya. Jadi memang ini benar-benar nggak bagus untuk altcoinnya. Nah sekarang ini potentially ya, ketika memang dia mampu close di atas EMA 34 dan 55 secara time frame 4 jam, dia akan testing kembali di zona warna atau box warna hijau ini. Karena memang sebelumnya kita bisa lihat dia percobaan beberapa kali menjadi resisten yang cukup kuat untuk si Bitcoin dominance secara time frame 4 jam. Jadi hopefully ketika dia masuk ke zona box warna hijau ini nih, tuh gila ya, waktu gua record nih teman-teman ya, kenceng banget nih naiknya ya. Adanya rejection ya, di kisaran range area ini adanya rejection sehingga membawa untuk si Bitcoin dominance ini bisa drop lagi ya, ngetes lagi lah at least waktu dia create base di bawah ini ya, setidaknya untuk kasih napas altcoinnya dulu gitu teman-teman ya. Ini untuk secara Bitcoin dominance time frame 4 jamnya ya. Jadi ini adalah area yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Next ini adalah Bitcoin time frame weekly. Nah jadi memang secara weekly time frame ini adalah outlook yang sempat saya berikan juga ya.
waktu pembahasan Bitcoin, cuman memang agak jarang ya saya bahas weekly. Ini dia bermain di channel dan sekarang ini posisinya dia udah break di bawah atau close di bawah MA 100-nya atau garis warna biru ini. Jadi untuk weekly saya pakai MA 100 dan MA 200 teman-teman. Ini udah close di bawah MA 100-nya. Berarti memang ya nggak baik, bener-bener nggak bagus lah untuk si Bitcoinnya. Ya ini secara weekly. Nah sekarang ini potentially ya dia setelah ngetes di lowest point di tanggal 24 Januari ini dia udah sempat ngetes, terus di situ adanya tetap sorongan ke bawah. Di sini baru ada mantul sedikit. Memang masih ada potensi untuk outlook yang ini ya. Dia ngetes sampai trendline bagian bawahnya ini dari channel ini. Itu di sekitar $32.000. Yang sebelumnya kita bisa lihat beberapa kali dia testing di sini ya. Mantul ya. Di sini mantul ya. Dan ini akan percobaan lagi. Apakah seperti sebelumnya? Pemantulan seperti sebelumnya nih. Ya, waktu dia benar-benar going up bull run, ngetes di sini untuk lanjut naik. Tapi waktu dia dibanting turun pun ya, di sini kita bisa lihat di sini adanya reaksi dari buyer sehingga dia bisa rebound kembali. Cuman kondisinya pada saat itu ya, posisinya walaupun dia dibanting seperti ini, dia masih berada lumayan jauh di atas MA 100-nya. Cukup berbeda dengan kondisi sekarang. Dia memang masih di dalam channelnya, cuman memang sudah breakdown terhadap MA 100-nya. Ya berarti probabilitas untuk dia melanjutkan penurunannya itu cenderung lebih besar, teman-teman. Nah, jadi seperti itu yang bisa diperhatikan ataupun diwaspadai sama teman-teman sekalian ini secara weekly time frame yang ini ya. Tinggal kita lihat aja apakah ada buying power atau demand yang benar-benar bisa nahan untuk pergerakan si Bitcoin atau penurunannya dari secara outlook yang ini di area $32.000 sehingga setidaknya dia bisa rebound dulu ya. Ketika dia rebound pun kita bisa perhatikan untuk area ini ya. Nah, di area sini salah teman-teman ya. Di area sini saya rectanglein aja dulu di sini. Nah, di sini. Ya, adanya confluence of resistance yang sebelumnya menjadi support plus ada MA 100 yang berfungsi menjadi resistance sekarang ketika di flip udah glosor gini ya. Ini di range kisaran 36.200 sampai sekitar $37.800 ya. Di range area situ yang bisa sekali diperhatikan jikalau di range area $32.000 ini adanya reaksi atau pemantulan dulu lah, atau setidaknya dikasih napas dulu lah untuk si Bitcoin. Jangka pendeknya kita bisa perhatikan ya untuk support ini and then area resisten ini ya ketika memang dia mengalami pemantulan secara weekly time frame-nya. Jadi itu teman-teman yang perlu sekali diperhatikan. Nah, ketika memang dia sudah let's say dia benar-benar rebound ke area sini, nah baru kita lihat lagi analisa kembali apakah adanya rejection yang sangat signifikan di area sini atau tidak. Ya, kalau misalkan di area sini nggak adanya rejection yang cukup signifikan, so next area berapa sih bro gitu kan. Kita tarik aja dari swing high ke potentially swing low-nya di sekitar $32.000 ya. So di sini beberapa golden ratio kita bisa dapati seperti retracement 0,3, 0,5 dan 0,6 itu di sekitar $38.200, $40.100 dan di area $42.000 yang menjadi beberapa next target ketika memang zona warna biru ini mampu dipertahankan untuk si Bitcoin dan gak adanya rejection yang lumayan signifikan di area situ. Berarti sellernya nganggap area itu kurang menarik lagi lah untuk mereka buang barang gitu. Maybe bisa di next 3 area sini ya. Jadi bisa dipertimbangkan ini secara weekly-nya. Kalau memang di area $32.000 ini adanya rebound ya ataupun demand yang nahan. Tapi kalau misalkan di area $32.000 ini nggak ada yang nahan, ya udah bersiap-siap aja untuk dia bisa drop lagi sampai ke kisaran $30.000 ya. Jadi ini secara weekly time frame ya, karena memang kalau misalkan kita lihat pergerakan sebelum-sebelumnya ketika memang dia ini breakdown ya terhadap MA 100-nya, ini kecenderungannya testing di MA 200. Dia breakout lagi ya, kemudian dia sempat breakdown, kemudian kecenderungannya ini testing lagi di MA 200-nya. Jadi memang sooner or later kita berpeluang kita udah lihat ya dia mampu break ya, close di bawah MA 100 ya, memang ada potensi untuk dia testing ke MA 200-nya ini. Ini di sekitar $21.000, $22.000 gitu ya, teman-teman, untuk garis warna orange ini atau MA 200-nya. Oke. Next, ini adalah secara daily time frame.
dia memang sudah masuk di box warna merah ini ya, secara outlook yang ini. Kita tinggal lihat aja, ini udah 1, 2, 3, 4, 5 red candle ya secara daily time frame. Kita lihat apakah di area sini bisa dipertahankan untuk at least dia adanya pemantulan ya. Dan area trendline garis warna hijau ini bisa dipergunakan ya, karena adanya confluence of resistance ini di sekitaran 37 ribuan sampai 38 ribu dolar ya. Jadi area situ bisa sekali diperhatikan jikalau memang di area sini adanya reaksi ataupun ya rebound lah ya. At least di area sini zona box warna merah ini di sekitaran 32.900 sampai kisaran 34.200 dolar. Ya, tapi kalau misalkan di situ nggak ada ya dia bisa lanjut drop lagi ke kisaran 30.000 dolar. Tinggal kita lihat aja lah ya beberapa hari ke depan nih. Next lagi untuk time frame 1 jam ataupun yang lebih kecil. Jadi memang untuk 1 jamnya dia udah breakdown dari channelnya. Dan di sini adanya, nah di sini kita bisa lihat untuk bagian bawahnya dari price action ya. Ini saya hapus aja biar nggak pusing. Nah, di sini price action bagian bawah dengan RSI bagian bawahnya ini adanya divergent atau bisa dibilang juga bullish divergent. Jadi at least bisa aja untuk si Bitcoin jangka pendeknya rebound itu sangat-sangat bisa ya teman-teman. Jadi untuk rebound jangka pendek ini sangat-sangat bisa sekali. Nah, next potentially rebound jangka pendek ini ke kisaran berapa sih bro gitu kan. Oke, akan saya tarik dulu pakai Fibo seperti biasa ya, dari swing high-nya dia di sini ke swing low-nya dia yang terakhir ya. Jadi ini ada beberapa potentially untuk dia rebound ya, seperti ke kisaran 34.100-an, 34.600-an dolar dan di sekitar 35.100 dolar. Ya, karena memang sebelumnya area itu kita bisa lihat nih menjadi support and resistance. Kemudian di sini juga support and resistance. Ini juga support and resistance. Jadi beberapa gold ratio ini cukup istilahnya berkesinambungan lah dengan price action sebelumnya untuk si Bitcoin time frame 1 jam. Karena sebelumnya di area-area tersebut juga menjadi support and then resistance. Ya, jadi ketika memang di area sini benar menjadi bottomnya dia, kita bisa perhatikan untuk beberapa golden ratio ini yang bisa menjadi target untuk kenaikan si Bitcoin jangka pendek. Sebelum kita lihat apakah pressure dari si seller masuk lagi. Kalau dia masuk lagi tekanannya ya dia bisa drop lagi ngetes ke kisaran 32.600-an dolar ya. Jadi area ini bisa diperhatikan untuk jangka pendeknya teman-teman ya, untuk secara time frame 1 jamnya ya. Jadi jangan lupa juga di situ adanya bullish divergent ya, seperti yang tadi saya sudah infokan ya, untuk bagian bottoming price actionnya dengan bagian bottoming untuk RSI-nya. Sebentar akan saya, nah ini ya, jadi adanya divergent ya. Jadi itu aja teman-teman sekilas untuk pembahasan Bitcoin time frame daily, hourly-nya, weekly-nya juga ya. Jadi memang tambahan sedikit secara daily juga kita sudah lihat untuk si RSI-nya ini sudah mulai masuk ke area extremely oversold-nya ya, di bawah level 30. Ya, tinggal kita lihat aja apakah benar-benar rebound seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya ini bahkan sampai ke level 20 RSI-nya nih, baru rebound lumayan signifikan nih. Ya, tinggal kita lihat aja nih teman-teman ya. Kalau misalkan dia masih ditekan lebih dalam aja, ya bisa ke kisaran 30.000 dolar baru kemungkinan adanya pemantulan. Ya, seperti sebelumnya nih. Berarti RSI-nya itu didorong lebih dalam lagi sebelum rebound lumayan signifikan seperti pergerakan di bulan Januari. Ya, jadi itu aja teman-teman tambahan sedikit untuk si Bitcoinnya. Semoga bisa terbantu dan bermanfaat. Kalian bisa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.